pagi teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rebecca Maureen Sibarani dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan uraian materi mengenai lembaga keuangan digital. A. Uang dan lembaga keuangan pembangunan ekonomi terus dilakukan di setiap negara di dunia dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh walaupun fluktuatif adalah keadaan yang tidak tetap atau berubah-ubah di seluruh dunia. Yang terpenting, tetap terjadi pertumbuhan. Yang pertama, asal mula terciptanya uang. Awalnya, manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi yang semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitarnya. Jika sumber daya pemuas kebutuhan sudah habis atau menipis, mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Pada masa komunal tersebut, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki bersama. Kemudian, seiring perkembangan zaman, berbagai kelompok masyarakat mulai tinggal dan menetap dan melakukan pertukaran untuk saling memenuhi kebutuhannya. Di era peradaban awal tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Kebutuhan tersebutlah yang memicu lahirnya uang dalam peradaban manusia. Yang pertama, benda bernilai. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang yang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar seperti kerang, garam, dan manik-manik. Yang kedua, logam mulia. Benda bernilai berupa kerang dan lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya berbeda-beda di setiap wilayah. Masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dan tahan lama, memiliki nilai pecahan, dan bisa diterima di wilayah manapun di dunia. Yang ketiga, surat jaminan emas. Surat jaminan ini berfungsi sebagai uang dalam proses perdagangan berskala besar. Yang keempat, uang kertas. Kemudian muncul berbagai jenis uang kertas di berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan beberapa jumlah emas yang dijaminkan dalam setiap lembar pecahan uang tersebut. Yang kelima, uang kertas tanpa jaminan emas. Berlanjut ke masa modern, pada tahun 1970-an terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia, di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. Yang keenam, uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang fiat yang oleh karenanya hanya dapat digunakan melalui jaringan komputer dan internet. Awalnya, uang elektronik berupa simpanan uang di bank yang bisa ditransaksikan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Namun, saat inilah uang elektronik berkembang menjadi uang saku. Yang kedua, jenis-jenis dan fungsi uang. A. Jenis uang. Uang dapat saat ini memiliki berbagai jenis yang bisa dilihat berdasarkan bentuk, bahan, pembuatan, wujud, dan nilainya. Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi dua, uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan uang logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan uang giral merupakan uang yang ada di sistem perbankan seperti rekening, giro, deposito, dan rekening bank. Sementara berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi uang kertas dan uang logam. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh atau full bodied money dan uang tanda token money. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama berdasarkan bahan pembuatannya, sementara uang token adalah uang yang nilainya lebih rendah dari bahan pembuatannya. B. Fungsi uang. Uang memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Fungsi uang asli adalah fungsi dasar mengapa uang diciptakan. Setidaknya terdapat dua fungsi asli uang, yakni sebagai alat tukar dan alat ukur nilai, sementara fungsi turunan
Uang adalah fungsi yang mengikuti perkembangan uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Misalnya seperti uang sebagai alat pengumpul kekayaan, alat investasi, dan alat komoditas perdagangan. 3. Bentuk lembaga keuangan di masyarakat. Lembaga keuangan resmi diatur oleh regulasi yang merujuk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pergi ke lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Keduanya adalah badan yang melakukan kegiatan dalam menghimpun dana dan menyalurkannya untuk pembiayaan berbagai kebutuhan masyarakat. Yang pertama, uang lembaga keuangan bank. Bank sebagai lembaga keuangan yang paling berpengaruh dalam sistem perekonomian saat ini, memiliki sejarah yang panjang dalam proses perkembangannya. Asal mula terjadinya aktivitas perbankan. Istilah bank berasal dari kosakata di Itali, banque, atau banca pada masa pencerahan Eropa yang berarti bangku. Seiring dengan perkembangan ekonomi, pada masa itu, Florence sebagai kota pusat perdagangan di Italia memiliki jenis bidang pekerjaan baru di mana pegawai di tempat tersebut hanya duduk di sebuah bangku untuk melayani penukaran uang. Bank-bank Indonesia kemudian bermunculan pada masa kemerdekaan, baik yang baru didirikan maupun hasil dari nasionalisasi pengambilalihan bank yang sudah ada dari tangan Belanda. Bank-bank tersebut adalah seperti 1. Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang didirikan pada 22 Februari 1946, nasionalisasi dari De Alt Demon Volkskrediet Bank. Yang kedua, Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan pada 5 Juli 1946. Yang ketiga, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau MAI tahun 1945 di Solo. Yang keempat, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Yang kelima, Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Yang keenam, Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Kemudian menjadi Bank Amerta. Yang ketujuh, Nivi Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Yang kedelapan, Bank Dagang Indonesia atau NV di Samarinda tahun 1950. Dan yang kesembilan, Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Yang kesepuluh, tidak ada. Kemudian, merger dengan Sentral Asia Bank tahun 1949. Jenis-jenis di Indonesia. Bank berdasarkan fungsinya. Bank sentral berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Yang kedua, bank umum berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum dengan layanan seperti menyimpan dana masyarakat, memberi kredit pinjaman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat berfungsi menyediakan dana untuk kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. Yang keempat, bank berdasarkan bentuk operasionalnya. Yang kelima, bank konvensional, bank yang beroperasi untuk menunggakkan sistem pengaturan keuangan secara umum, yakni menggunakan sistem bunga. Yang keenam, bank syariah, bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan syariah Islam yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi sistem bagi hasil. Yang ketujuh, bank berdasarkan kepemilikannya. Yang kedelapan, bank pemerintah, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki negaranya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya, bank swasta nasional, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Yang selanjutnya, bank asing, bank yang dimiliki oleh pihak pemerintah atau swasta negara lain yang membuka cabangnya di Indonesia. C. Lembaga keuangan bukan bank. Berikut adalah beberapa LKBB yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, perusahaan sewa guna atau leasing. Yang kedua, perusahaan asuransi. Yang ketiga, perusahaan dana pensiun. Yang keempat, bursa atau efek pasar modal. 6. Penggadaian koperasi
dan lain-lainnya. Masyarakat jaringan atau network society, apakah kalian adalah pengguna internet yang sudah tidak asing dengan kata netizen? Jika jawaban teman-teman iya, maka kita adalah bagian aktif dari masyarakat jaringan. Jika jawabannya tidak, sesungguhnya kita juga adalah bagian dari masyarakat jaringan tersebut yang terhubung secara tidak langsung, karena saat ini jejaring komunikasi digital sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di dunia. Gagasannya adalah bahwa masyarakat dunia saat ini telah mengalami perubahan sosial seiring dengan perkembangan dari era industri menuju era informasi, dari produksi barang material menuju produksi informasi dan pengetahuan. Struktur masyarakat pada era baru inilah yang ia sebut sebagai masyarakat jaringan. Pada masyarakat jaringan, setiap orang tidak perlu bertemu secara langsung di ruang geografis tertentu karena mereka bisa terhubung melalui berbagai media komunikasi secara online. Jan van Dijk, sosiolog Belanda, menyebutkan bahwa masyarakat jaringan dicirikan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya individualisasi atau proses pemisahan individu secara fisik dengan orang lain karena intensitasnya terhadap media komunikasi seperti smartphone dan komputer. Yang kedua, adanya gaya hidup yang dinamis, di mana sebuah tren baru bisa tercipta dan bermunculan secara cepat tergantung dari keramaian pembahasan di media sosial. Yang ketiga, adanya jejaring koneksi yang tersebar secara geografis atau pemetaraan akses komunikasi di hampir seluruh wilayah, sehingga orang-orang yang ada di berbagai wilayah tersebut bisa terhubung satu sama lain melalui jaringan digital. Yang kedua, penerapan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital masyarakat jaringan. Saling terhubung oleh fasilitas internet, di mana keterhubungan tersebut bersifat digital. Dalam hal ini, Mika Ribble, seorang konsultan pendidikan di bidang teknologi, merumuskan 3 prinsip yang harus menjadi pilar atau pondasi bagi interaksi masyarakat di dunia digital, yaitu respect atau menghargai. Interaksi masyarakat di dunia digital harus berpegang pada prinsip saling menghargai. Yang kedua, educate, yaitu terdidik. Setiap orang yang menggunakan internet harus memiliki pemahaman yang baik terkait apa yang sedang dilakukannya. Yang ketiga, protect, yaitu perlindungan. Di dunia digital, kita harus bisa saling menjaga keamanan agar tidak terjebak ke dalam kejahatan virtual. Hal tersebut bisa kita dilakukan misalnya dengan menjaga keamanan kata kunci atau password akun di berbagai aplikasi, termasuk media sosial. Kejahatan virtual adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya dengan memanfaatkan iptek. C. Perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Menurut Bank Indonesia atau BI, teknologi keuangan adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat dipegang oleh masing-masing pihak di bawah kategori 1. Pembayaran sistem, 2. Pendukung pasar, 3. Manajemen investasi dan manajemen risiko, 4. Pinjaman pembiayaan dan penyediaan modal, dan 5. Layanan keuangan lainnya. Perbankan digital adalah layanan keuangan oleh perbankan melalui teknologi digital berbasis internet, sehingga pelanggan menjadi lebih loyal dan dapat mengumpulkan dana pelanggan dan memperluas jasa keuangan dari komunitas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 1. Dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Perlu teman-teman ketahui bahwa perkembangan sistem perdagangan di era saat ini didorong oleh berbagai kemajuan di bidang teknologi. 2 bidang ini yang paling menentukan adalah transportasi dan komunikasi. Transportasi berkaitan dengan kemampuan pengangkut dan komoditi barang perdagangan yang bisa menjadi semakin optimal dan efisien, sementara
aplikasi berkaitan dengan media interaksi antara pembeli dan penjual yang bisa menjadi semakin luas dan efektif. Kedua-duanya melahirkan perdagangan berbasis kemajuan teknologi yang mudah, cepat, dan efisien. Seiring meluasnya skala perdagangan, berbagai aplikasi digital kemudian bermunculan untuk menyediakan beragam sarana perdagangan melalui media internet. Hal ini kemudian mendorong munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce. Electronic commerce. Secara sederhana, e-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang saat ini didukung oleh jaringan internet. Berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari keberadaan e-commerce. Teman-teman perlu tahu bahwa yang pertama adalah 1. Memiliki produk dan layanan yang bervariasi. 2. Memperpendek jalur distribusi. 3. Memiliki kemudahan pembayaran. 4. Mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. 5. Memiliki harga yang bersaing. Potensi ekonomi digital begitu besar yang harus berkembang dari masa ke masa, terlebih setelah masuk di era ekonomi digital. Menurut Medak, bahwa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital tersebut, imbuhnya terdapat sejumlah hal yang harus ditingkatkan, antara lain infrastruktur telekomunikasi serta perlindungan konsumen digital. Adapun bentuk sistem dan alat pembayaran modern, perlu teman-teman ketahui bahwa yang pertama yang kita akan bahas adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang paling umum dilakukan adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara berlangsung antara dua pihak yang sedang melakukan transaksi, baik antara pembeli dan penjual atau antara pelanggan dan petugas administrasi. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, sistem pembayaran kini lebih banyak beralih ke media elektronik, baik melalui layanan perbankan atau transfer rekening menggunakan akun kartu debit atau n-banking atau internet banking maupun menggunakan dompet elektronik, istilahnya untuk menyimpan uang elektronik. Vintage adalah singkatan dari Financial Technology. Dalam bahasa Indonesia, vintage dikenal juga sebagai sebutan techfin, teknologi finansial. Vintage atau techfin menggabungkan antara jasa keuangan dengan perkembangan teknologi. Contoh dari perkembangan vintage adalah munculnya aplikasi komputer atau smartphone berbasis internet yang menawarkan berbagai jasa terkait dengan transaksi keuangan.